Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-416 Selayar, Senin 29 November 2021 dimulai. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Ini kita dimulai. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Kepala Kantor
Kabupaten Kepulauan Selayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami berdoa secara Islam dan yang selain agama lain menyelesaikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamd wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wahdika wa azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh kerendahan hati, segala puji dan syukur yang setulus-tulusnya kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah. Kami memohon ampun atas hilaf, salah dan dosa yang telah kami perbuat ya Allah. Karena berkat curahan Rahman dan Rahim-Mu, hari ini Senin tanggal 29 November 2021, kami segenap hamba-hamba-Mu tengah mengikuti rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka memperingati hari jadi ke-416 Kepulauan Selayar dalam suasana tertib dan bertabur hikmah. Oleh karena itu ya Allah, berkahilah acara kami ini agar kami termasuk antara golongan hamba-hamba-Mu yang paling beruntung dan tetap selalu dalam ridho-Mu. Ya Allah, ya Qawi ya Aziz, kami syukuri sepenuhnya ya Allah atas rahmat dan karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami semua, berupa kemakmuran, kenyamanan, dan ketenteraman yang dapat kami nikmati sampai saat ini. Di usianya ke-460 tahun, Kepulauan Selayar yang tercinta ini tetap eksis dan tetap berkarya, bertabur prestasi untuk pembangunan dan kemajuan daerah yang dilandasi dengan semangat persatuan dan kebersamaan. Oleh karena itu ya Allah, melalui sifat-Mu yang Maha Rahim dan Khabir, kami bermohon kepada-Mu ya Allah, wujudkanlah niat baik kami ini. Ya Allah, berilah kami kekuatan lahir dan batin, kedewasaan dalam berpikir untuk dapat memberikan kontribusi pembangunan di berbagai bidang, baik pembangunan fisik maupun pembangunan mental spiritual, sehingga dapat berkembang dan maju kemajuan yang dapat dirasakan manfaat oleh semua lapisan masyarakat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana, kami sadari sepenuhnya bahwa di hadapan-Mu kami adalah makhluk yang dhaif, lemah dan tak berdaya. Namun di hadapan-Mu kami terbentang tugas dan tanggung jawab yang berat, tetapi sungguh mulia, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maju dan sejahtera, memupuk rasa persaudaraan dan kebersamaan. Baldatun taibatun warahmatullahi. Kami bermohon bimbinglah kami ya Allah, wujudkanlah yang baik kami ini, yakni dari negeri kami dari bencana, fitnah, perselisihan, perpecahan dan penyakit masyarakat. Rabbana ba'innana wa ba'inna qaumina bil haqqi wa anta khairul al-fatihin. Ampunilah segala dosa orang tua, para pemimpin, tujuan dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridai. Ya Allah, ya Samiu ya Basir, kabulkan permohonan doa kami, hanya kepada kami pertolongan. Rabbana taqabbal minna innaka as-samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pembukaan rapat paripurna DPRD oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Asisten Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pembangunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Selamat datang di Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang terhormat PLT Gubernur Sulawesi Selatan yang hadir secara virtual. Yang terhormat Wakil Askomlek Panglima TNI Mabes TNI Bapak Brigadir Jenderal Nur Salam. Yang terhormat anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Insinyur Haji Adiansyah Shud MM4. Yang terhormat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan, Pejabat Bupati Kepulauan Selayar tahun 2020, Bapak Dr. Haji Asriani Sulaiman SIP MSI. Yang terhormat Widyaswara Utama BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Bapak Dr. Insinyur Marjani Sultan MSI. Yang terhormat Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Yang terhormat Direktur Utama PAN Sumselbar Sulawesi Selatan. Yang terhormat Bupati Kepulauan Selayar beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang terhormat Wakil Bupati Kepulauan Selayar beserta Ibu Ketua Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang terhormat Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar. Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kepulauan Selayar. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang terhormat Wakil Bupati Kepulauan Selayar periode 2005-2010 Ibu Haja Andi Nur Samsina Arupala. Terima kasih. Yang terhormat staf ahli TGUPP Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Dr. Haji Aryani Arsal SP MSI. Yang terhormat Ketua DPP Pirmas bersama rombongan. Yang terhormat para pengurus dan anggota DPD Pirmas Provinsi seluruh Indonesia yang sempat hadir secara virtual. Yang terhormat Ketua DPP KKPS di Jakarta hadir secara virtual. Yang terhormat Pimpinan PT Anugerah Lautan Energi Jakarta Bapak Haji Wilham Habib. Yang terhormat Pimpinan PT Selayar Lestari hadir secara virtual. Yang terhormat
Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang terhormat staf ahli Bupati, asisten, para kepala organisasi perangkat daerah, para kepala instansi vertikal, para kepala bahagian sekretariat daerah, para camat, lurah, para kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan organisasi wanita, serta Bapak Ibu yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Mengawali rapat paripurna DPRD hari ini, saya mengajak hadirin semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD hari ini dalam rangka memperingati hari yang sangat bersejarah bagi Kabupaten Kepulauan Selayar, yakni hari jadi ke-416 Selayar. Untuk itu, kami atas nama pimpinan DPRD dan selaku pimpinan rapat mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta rapat dan tamu undangan yang telah memenuhi undangan kami. Semoga rapat paripurna DPRD hari ini dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan hikmat. Meskipun pelaksanaannya sangat sederhana dikarenakan kita masih berada dalam masa pencegahan penyebaran COVID-19. Namun demikian, kita semua berharap momentum hari jadi ini kita jadikan motivasi untuk meraih kehidupan dan masa depan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang lebih baik. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin undangan yang saya muliakan. Seiring dengan berjalannya waktu, tidak terasa kita telah berada pada hari jadi ke-416 Selayar. Memperingati hari jadi secara filosofis adalah menengok masa lalu sebagai mata rantai sejarah yang bernilai referensi untuk menapaki masa kini dan masa depan. Peringatan hari jadi sebagai sarana mawas diri dan koreksi diri, sehingga setiap perjalanan kehidupan ini dalam mengelola daerah selalu bermakna, karena mampu memberikan jawaban atas persoalan kekinian serta responsif terhadap tantangan ke depan. Melalui peringatan hari jadi, kita berupaya merancang dan menciptakan sebuah formula masa depan berlandaskan realita dan dinamika kekinian tanpa melupakan nilai-nilai dan peristiwa sejarah di masa silam. Rapat paripurna DPRD yang terhormat. Rapat paripurna DPRD hari ini dilaksanakan berdasarkan amanah rapat Badan Musyawarah DPRD yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 November 2021 jam 20 WITA, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD dalam rangka peringatan hari jadi ke-416 Selayar saya nyatakan dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum. Selanjutnya kepada pembawa acara disilahkan memandu acara berikutnya. Pembacaan sejarah singkat Hari Jadi Selayar oleh Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
Sejarah singkat Hari Jadi Selayar. Upaya dan atau gagasan Hari Jadi Selayar sebenarnya sudah dilaksanakan sejak bulan Oktober 1992 melalui sarasehan Sidempuran Ada yang digelar oleh generasi muda organisasi pemuda yang diprakarsai oleh DPD 2 KNPI bekerjasama dengan Pemda tingkat 2 Selayar. Namun hasil sarasehan ini belum ditindaklanjuti sampai memperoleh dasar hukum menurut peraturan yang berlaku. Dari sela-sela kesibukan melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Selayar, Bapak Dr. Andes AM Akif Bata, upaya dan gagasan ini kemudian diangkat dan dikomunikasikan kembali kepada semua pihak. Dan dalam waktu singkat menjadi opini masyarakat yang mendorong Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Selayar untuk segera membentuk kepanitiaan sekaligus kerangka acuan pertemuan daerah perumusan Hari Jadi Selayar. Pertemuan daerah ini kemudian berhasil dilaksanakan pada tanggal 22 dan 23 November tahun 1996 dengan dihadiri sekitar 300 peserta. Dari unsur pemerintah daerah, tokoh agama dan masyarakat, pimpinan organisasi massa, profesi wanita dan organisasi kepemudaan, serta sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat Selayar di luar daerah seperti Jakarta, Batam, Surabaya, Palu, Kendari, Ujung Pandang, dan daerah lainnya. Setelah mendengarkan sambutan dari Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Selayar dan sambutan dari Bapak Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan, serta menyimak 5 buah makalah yang disampaikan para ahli di bidangnya masing-masing, serta masukan-masukan dari peserta, maka pertemuan daerah mengadakan diskusi berat dan dinamis dalam suasana kekeluargaan yang melahirkan kesepakatan untuk menunjuk 41 orang peserta yang akan melaksanakan urung lembu. Para peserta urung lembu kembali mengadakan diskusi panjang dalam forum terbatas ini dengan mengeluarkan semua pertimbangan, saran, alasan, dan argumentasi yang mendukung pendapat masing-masing. Akhirnya disepakati bahwa Hari Jadi Selayar jatuh pada tanggal 29 November 1605. Selain itu, juga disepakati motto Kabupaten Selayar Mapan Mandiri. Mars Kabupaten Selayar, Selayar Mapan Mandiri. Organisasi kerukunan masyarakat Selayar di luar daerah bernama Permas dan Yayasan Keluarga Besar Selayar. Mapan Mandiri merupakan singkatan sebuah akronim yang berbunyi menata arah masa depan masyarakat adil dan makmur di bawah ridha ilahi. Sedang Mars Selayar Mapan Mandiri merupakan ekspresi semangat, dinamika persatuan dan kesatuan masyarakat dalam membangun daerahnya. Adapun Permas yang merupakan singkatan dari Persatuan Masyarakat Selayar berpusat di Ujung Pandang. Sedang YKPS sebagai singkatan dari Yayasan Keluarga Besar Selayar berpusat di Jakarta dengan cabang-cabang yang diharapkan berdiri di setiap daerah 31 dan 2 di seluruh Indonesia. Kesemuanya ini merupakan kejadian puncak yang bernilai sejarah yang amat tinggi bagi masyarakat Selayar. Kesepakatan tentang Hari Jadi Selayar, motto daerah dan Mars Kabupaten Selayar ini dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Datu 2 Selayar Nomor 3 Tahun 1996 yang menetapkan tanggal 29 November 1605 sebagai Hari Jadi Selayar. Penetapan tanggal 29 November disepakati oleh karena pada tanggal 29 November 1945 tercatat sebagai saat pelucutan kolonial Belanda dan mengambil alih kantor pemerintah Belanda. Saat itulah bendera merah putih dikibarkan di bumi Tanah Luang Selayar. Pada waktu itu pula para pemuda pejuang menyatakan berdirinya secara de facto Negara Republik Indonesia di Selayar. Sedangkan penetapan tahun 1605 sebagai Tahun Jadi Selayar adalah kisaran yang merujuk pada data dan fakta sejarah mulai bangkitnya kesadaran masyarakat Selayar. Istilah Bapak Bupati, kesadaran berselayar secara utuh dan bersatu padu sebagai umat beragama sesuai falsafah negara Pancasila yang mengantarkan masyarakat Selayar pada tahapan-tahapan perjuangan selanjutnya sampai pada akhirnya mencapai kemerdekaan pada tahun 1945.
Pilihan pada tahun yang amat bersejarah tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi segenap warga dan keluarga Selayar dimanapun berada dan kapanpun untuk senantiasa bersikap waspada terhadap bahaya perpecahan, untuk mengenali dan mengembangkan potensi kebersamaan dalam mensukseskan pelaksanaan percepatan pembangunan di daerah sebagai bagian yang tidak terpisah dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Kesepakatan sudah dicapai, keputusan tekad dibulatkan, layar telah dibentangkan, tanggal 29 November 1605 telah ditetapkan sebagai Hari Jadi Selayar, suatu wahana yang menjadi bagian yang melekat pada fenomena Selayar telah siap untuk diperdayakan di kemudian hari, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, khususnya masyarakat Selayar. Tiada daya dan kata lagi yang dapat mengajak kita seluruh partai, kecuali ajakan untuk melangkah maju secara nyata. Dan pasti untuk memikirkan apa yang kita perbuat dalam melahirkan batra ini dengan sebaik-baiknya sampai ke pantai tujuan. Sekali layar terbentang, patang surut balik ke pantai. Mai mati, amunte si batu, abulo si Papua. Dalam menata arah masa depan, masyarakat adil dan makmur di bawah ridha ilahi. Demikian sejarah singkat Hari Jadi Selayar yang jatuh pada tanggal 29 November 1605 sejak awal gagasan muncul sampai penetapannya secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benteng Selayar 29 November 1996 atas nama Bupati Selayar, Sekretaris Daerah Kabupaten Dr. Andes Haji N. Saidullah. Penyampaian penghargaan bagi pegawai negeri sipil lingkup Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 dengan kategori berprestasi dan pengabdian. Untuk kategori PNS berprestasi, peringkat pertama atas nama Andi Berlian Evawani SST dengan inovasinya yang berjudul Dilan Diklat Lancar. Peringkat kedua atas nama Muhammad Agus SPT dengan inovasinya yang berjudul Gerakan Desa Kampus. Peringkat ketiga atas nama Dirawati SPD dengan inovasinya yang berjudul Karya Inovatif Alat Peraga Matematika SD. Untuk kategori PNS pengabdian, peringkat pertama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Dr. Andus Dahlul Malik MH. Peringkat kedua, Pejabat Pengawas atas nama Nur Caya SKM. Peringkat ketiga, Jabatan Pengadministrasi Umum atas nama Haja Andi Rahmatia SPD. Dan disampaikan kepada PNS yang telah disebutkan namanya, disilakan berkoordinasi langsung dengan pihak panitia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar. Sejenak kita saksikan selayar pandang keberhasilan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar. Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang seluruh wilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi. Selayar telah menjadi jalur ekspedisi Mahapati Gajah Mada pada tahun 1343 Masehi. Selayar juga masuk ke dalam jalur sutra melalui laut yang menghubungkan negara Cina dan India Barat pada zaman dahulu. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan peninggalan sejarah kerajaan Cina, yakni keberadaan Gong Nekara di Selayar.
Di bawah pemerintahan Bupati Kepulauan Selayar, Bapak Haji Muhammad Basri Ali, dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Bapak Haji Saiful Arif SH, dibuatlah visi Kabupaten Kepulauan Selayar, yakni Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai bandar maritim kawasan timur Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskanlah 3 pilar pembangunan. Berdasarkan potensi daerah dan posisi geografis, pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan 3 agenda strategis dalam rangka pengembangan wilayah dan peningkatan peran ekonomi daerah terhadap regional dan nasional, yakni 1. Kawasan ekonomi khusus pariwisata, 2. Pusat distribusi logistik barang dan jasa Indonesia, dan 3. Pengembangan industri perikanan terpadu. Selama hampir 1 tahun pemerintahan Bapak Haji Muhammad Basri Ali dan Bapak Haji Saiful Arif, maka beragam keberhasilan dalam pembangunan yang muncul dalam bentuk prestasi. Beberapa di antaranya dapat dilihat sebagai berikut. Dari BKPSDM berupa sertifikat penghargaan dari BKM Kantor Regional 4 atas kerjasama yang baik dalam pelaksanaan seleksi kompetensi dasar calon sipil aparatur negara tahun 2021 secara mandiri. Dalam penanganan COVID-19, BPBD bekerja keras melakukan pelayanan kegiatan vaksinasi yang merata di Kabupaten Kepulauan Selayar. Selayar mendapatkan penghargaan TPAKD terbaik dengan program percepatan akses keuangan melalui klasterisasi UMKM potensi unggulan daerah sektor pertanian, dan juara 1 star terbaik tingkat kabupaten kota pada pameran Pekan Raya Sulsel ke-7 tahun 2021 yang diikuti oleh bagian ekonomi sekretariat daerah. Dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dapat dilihat dari pelaksanaan program pendidikan holistik integratif bagi anak usia dini, dan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakannya pelayanan keliling penerbitan Kartu Identitas Anak atau KIA dan KTP elektronik tahun 2021. Dinas Lingkungan Hidup meluncurkan perencanaan pembentukan Kebun Raya Bojang, Kecamatan Bongkomarangun. Dari Dinas Pariwisata ditetapkannya acara adat Akjala Ombong sebagai WBTB Warisan Budaya Tak Benda tingkat nasional di tahun 2021, dan penerimaan penghargaan oleh Bupati Kepulauan Selayar dari Fajar Award atas inovasi di bidang pariwisata. Dari Dinas BNPTS PTK dapat dilihat dengan terbentuknya Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Kepulauan Selayar yang akan diresmikan bersamaan dengan Hari Jadi Selayar, serta pelaksanaan event SID Selayar Investment Day yang dilaksanakan di Makassar untuk menarik para investor berinvestasi di Kepulauan Selayar. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan Pos Ternak Tanah Doa serta pengembangan agrowisata Kampung Munte sebagai bentuk pengembangan tanaman jeruk asli Selayar. Selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berhasil membina 3 desa sehingga memiliki BUMDes yang sukses mengembangkan PAD bagi desa. Melalui Dinas Kesehatan dapat dilihat dengan hadirnya Rumah Sakit Pertama di Kecamatan Pasir Masunggu yang telah beroperasi di tahun 2021 ini, serta akan dilanjutkan dengan rencana pembangunan Rumah Sakit Pertama di Kecamatan Pasir Maramu, dan juga bersama tim Satgas Covid berhasil menekan penyebaran virus corona di Kabupaten Kepulauan Selayar. Prestasi selanjutnya adalah
BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian 5 kali berturut-turut terhadap hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Presiden Republik Indonesia memberikan penghargaan tertinggi Anugerah Parahita Eka Praya kategori Pratama tahun 2020 kepada Bupati Kepulauan Selayar atas prestasi yang dicapai dalam bentuk komitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Selanjutnya, dengan adanya kegiatan PTN program Kotaku, Kota Tanpa Pungut, maka jalan lingkungan, drainase maupun sanitasi sudah dapat digunakan dengan nyaman oleh masyarakat Selayar. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional mengembangkan Pojadi, Pojok Baca Digital, dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi kepada seluruh masyarakat Selayar. Selanjutnya, Badan Kesbang telah berhasil dalam menciptakan kehidupan berdemokrasi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kemudian dari Dinas Perikanan dapat dilihat dengan terbitnya Kartu Pelaku Usaha Kelautan Perikanan (KUSUKA). Melalui kerja keras Dinas Perhubungan, maka wilayah Kecamatan Kepulauan berhasil memiliki pelabuhan besar dan akan dilanjutkan dengan rencana pembangunan pelabuhan Pelensengan di 5 kecamatan kepulauan. Sebagai sebuah dinas yang baru, Diskominfo Statistik dan Persandian melakukan pembangunan BTS 30 titik di wilayah kecamatan kepulauan. Selain itu, terdapat layanan hotspot gratis untuk masyarakat di beberapa tempat umum, serta penghargaan dari media kepada Bapak Haji Muhammad Basri Ali sebagai tokoh penggerak pariwisata terbaik se-Sulawesi Selatan. Selayar tetap bangkit di era pandemi COVID-19. Selayar terus berjuang, terus berbenah demi terwujudnya Bandar Maritim di kawasan timur Indonesia. Sambutan Bupati Kepulauan Selayar kepada Bapak Haji Muhammad Basri Ali dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat PLT Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan Ibu Naomi Oktarina ST. Yang saya hormati Wakil Bupati Kepulauan Selayar beserta Ibu. Yang saya hormati Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah 3 Kemenpan RB Bapak Muhammad Yusuf Kurniawan SHMSI. Yang saya hormati Wakil Askomlek TNI Bapak Brigadir Jenderal TNI Nur Salam. Yang saya hormati para mantan bupati dan wakil bupati, ada Pak Haji Asgari Sulaiman pernah menjadi PRT di Selayar dan Ibu Haja Nur Samsina Akpala. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Insinyur Haji Adi Ansar SPUT MM4 IPN. Yang saya hormati Kakanwil Kemenak
Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar beserta nyonya, yang saya hormati pimpinan partai politik, yang saya hormati segenap anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, yang saya hormati para pemuka agama, ketua dan anggota Dewan Adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, insan pers, serta tokoh masyarakat Selayar yang berdomisili di luar daerah yang sempat hadir. Yang saya hormati Ketua Persatuan Masyarakat Selayar, Pak Samsul Rijal, atau sering dikenal di Icar, beserta seluruh jajarannya, serta ketua dan segenap pengurus kerukunan keluarga besar Selayar KKBS. Yang saya hormati Widaswara Utama BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, tidak ada yang tidak kenal ini di Selayar ini, Bapak Dr. Insinyur Haji Marjani Sultan MSI. Yang saya hormati staf ahli TGUPP Gubernur Sulawesi Selatan Pak Haji Ariyadi Hasan. Yang saya hormati Direktur Utama Bank Sulselbar serta para pimpinan BUMN dan BUMD. Yang saya hormati Direktur PT Anugerah Lautan Energi Bapak Haji Welham Hafid BSC. Yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal, yang saya hormati para pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar, hampir dilupa ini. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Selayar, yang saya hormati para camat, kepala desa, lurah se-Kabupaten Kepulauan Selayar, yang saya hormati para pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan serta segenap undangan hadirin yang saya muliakan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dipertemukan kembali dalam suasana hikmat dan penuh kedamaian, serta tak henti-hentinya bermunajat kepadanya. Kiranya kasih sayang, berkah dan maghfirah-Nya tetap tercurah kepada kita semua. Salam dan salawat semoga tetap tercurah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan pengikutnya yang senantiasa patuh dan taat melaksanakan risalahnya hingga akhir zaman. Bapak Gubernur, hadirin dan undangan rapat paripurna Dewan yang terhormat. Mengawali laporan ini perkenankan saya atas nama pemerintah dan segenap masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST dan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah 3 Kemenpan RB Bapak Muhammad Yusuf Kurniawan SH MSI bersama rombongan yang berkenan hadir pada acara peringatan Hari Jadi Selayar ke-416 ini. Ucapan terima kasih yang sama juga kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang mohon maaf tidak sempat kami sapa satu persatu. Bapak Gubernur, hadirin dan undangan rapat paripurna Dewan yang terhormat. Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang keseluruhan wilayahnya terpisah dari daratan Pulau Sulawesi. Tadi sudah digambarkan melalui selayang pandang
bagaimana karakteristik wilayah daripada Kabupaten Kepulauan Selayar. Saya selaku Bupati mengucapkan terima kasih kepada para pendahulu, bupati-bupati, wakil bupati, maupun segenap unsur Muspida yang telah pernah mengabdi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sebenarnya tidak mudah mohon maaf, saya agak terharu sedikit. Tidak mudah untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan karakteristik wilayah seperti itu, hampir seluruh kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar harus dipikirkan oleh pimpinan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Baik itu bupati, wakil bupati, maupun unsur Muspidana. Belum lagi di saat-saat cuaca tidak mendukung. Wilayah kita di kepulauan harus kita pikirkan. Apakah mereka masih makan? Apakah mereka punya BBM? Apakah mereka tidak terdampak oleh bencana? Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa Selayar itu sama dengan kabupaten lain, saya kira salah besar. Bahkan sering saya katakan bahwa Selayar ini 3 kali lebih sulit untuk menjadi bupati daripada di kabupaten lain. Karena di kabupaten lain hampir seluruh kebutuhan dasarnya itu terkoneksi oleh jaringan. Ada hal yang tidak dibutuhkan bisa mendapatkan bantuan dari kabupaten tetangga. Ada hal yang tidak dipunyai bisa menghubungi provinsi, tetapi Selayar itu tidak. Dengan anggaran yang sangat terbatas, kita harus berupaya untuk bisa memaksimalkan pelayanan. Kita selalu berupaya untuk melakukan pembangunan yang berimbang antara daratan dan kepulauan. Ya, namun saya yakin sebagai manusia biasa, tentu kita semua punya kelemahan. Tetapi seluruh pemimpin yang pernah menjadi bupati Selayar dan Muspida semua punya niat tulus untuk memperbaiki Kabupaten Kepulauan Selayar. Bapak Gubernur yang saya hormati, tentu peringatan hari jadi Selayar kali ini tidak semeriah seperti apa yang telah kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak energi yang terkuras demi untuk melindungi masyarakat Indonesia, terkhusus masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Dapat kami laporkan bahwa alhamdulillah Selayar ini COVID-19 ini
bisa kita kendalikan berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta petunjuk daripada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Tentu tidak terlepas dari dukungan unsur Muspida Kabupaten Kepulauan Selayar yang secara aktif melakukan vaksinasi dan tentu dukungan daripada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Bapak Gubernur yang saya hormati, menjelang 9 bulan pemerintahan kami, beberapa capaian telah menunjukkan hasil yang baik, meskipun ada beberapa yang belum optimal. Di antaranya satu, peningkatan pelayanan di bidang pendidikan dengan perjanjian kerjasama dengan kampus Unhas, di mana perkuliahan sudah berjalan dengan membuka 2 program studi. 2, gerakan Selayar Mengaji yang sejalan dengan edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang gerakan salat berjamaah dan literasi Al-Quran bagi ASN beragama Islam. 3, peningkatan pelayanan kesehatan dengan peresmian Rumah Sakit Pratama di Jampea. 4, 3 agenda strategis kabupaten sedang berproses sebagai bagian integral dari program pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Selayar menuju kawasan ekonomi khusus pariwisata, pembangunan kawasan industri perikanan terpadu Selayar, Selayar sebagai pelabuhan logistik, ditambah 1 program unggulan yakni gerakan membangun desa mandiri yang disingkat dengan Gerbang Sari. Bapak PLT Gubernur yang kami hormati, adanya 3 program besar ini didasari oleh potensi Kabupaten Kepulauan Selayar, dan tentu kami selaku pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar membuat program ini juga karena ingin mendapatkan perhatian daripada pemerintah pusat berupa kebijakan. Karena kami yakin dengan anggaran yang ada pada pemerintah daerah, tentu apa yang kami paparkan di awal tadi amat sulit untuk kami wujudkan dengan anggaran yang sangat terbatas. Tentu kami berharap dengan adanya kebijakan pusat di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, di antara salah satu 3 agenda strategis pemerintah ini akan mengakibatkan adanya anggaran daripada pemerintah pusat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. 5, alhamdulillah pendapatan per kapita masyarakat Selayar setiap tahun selalu meningkat dan tahun ini telah mencapai 66,71 juta. Alhamdulillah dari 25 kabupaten kota, Selayar menempati urutan ke-9 angka per kapita masyarakatnya. 6, derajat pemerataan pendapatan atau Gini rasio tidak timpang dan berada pada angka 0,357. 7, laju inflasi 3 tahun terakhir terkendali dengan rata-rata inflasi 1,54%. 8, tingkat pengangguran cukup rendah dengan nilai 2,81%. 9, angka harapan hidup meningkat mencapai 68,48 tahun. 10, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021 mencapai 71,30%, lebih baik dari capaian tahun 2020 sebesar 66,70%. 11, sertifikasi nasional benih pala dan kelapa pohon induk terpilih dari Kabupaten Selayar sebagai sumber benih. 12,
Ditetapkannya Jalombo sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Bapak Gubernur, hadirin dan undangan rapat paripurna Dewan yang terhormat, agar akselerasi pembangunan dapat berjalan secara optimal, beberapa kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang sifatnya mendesak dan berharap dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta anggota legislatif baik provinsi maupun nasional antara lain. 1. Percepatan terbangunnya jaringan listrik PLN khususnya wilayah kepulauan. Saat ini dari 5 kecamatan, 2 kecamatan terlayani, sedangkan 3 kecamatan lainnya baru tahap rencana pembebasan lahan untuk mesin pembangkit. 2. Peningkatan jaringan telekomunikasi di wilayah kepulauan, khususnya pada beberapa desa kepulauan. 3. Pembangunan rumah sakit Pratama di Bonerate agar menjadi rumah sakit rujukan di kepulauan. Saya kira ini sangat penting untuk menjadi perhatian bagi kita semua, karena seperti yang saya sampaikan tadi, kita berada di kepulauan, jadi sebisa mungkin dengan arahan Bapak Gubernur, mudah-mudahan ke depan di Selayar ini bisa lengkap peralatan kesehatannya, sehingga tidak perlu lagi untuk dikirim ke Makassar, karena sangat mahal biaya transportasi. Kondisi pandemi COVID-19 tentu ekonomi masyarakat kita ini agak berat untuk membiayai hal tersebut. 4. Dukungan kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang membatasi peran kabupaten dalam memaksimalkan potensi perikanan dan kelautan. Jadi ini memang kami butuh pendelegasian daripada pemerintah provinsi, karena bagaimanapun laut ini harus kita jaga. Kalau tidak ada kewenangan kepada pemerintah daerah, kepada kepala desa, ini kami khawatirkan jangan sampai banyak aksi illegal fishing yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab, karena kami yakin dan pasti bahwa mungkin dari dinas terkait ini di provinsi akan sulit melakukan pemantauan dan pengamanan terhadap luas laut yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. 5. Pembangunan jalan lingkar timur Pulau Selayar dan perampungan jalan lingkar Jampea. 6. Pembangunan dermaga dan tambatan perahu khususnya di pulau-pulau yang masih sangat sulit diakses. 7. Pembangunan arsinum, air siap minum di 13 desa yang tidak memiliki sumber air di kecamatan kepulauan. Ini yang saya sampaikan tadi, Pak Gub, bahwa demikian sulitnya masyarakat yang berada di kepulauan, karena memang kita sudah menganggarkan untuk melakukan pengeboran tetapi tidak ada sumber mata air, sehingga ini saya dengar informasinya hanya ada 2 desa, ya Pak Adiansar. Itu pun anggarannya sangat minim, hanya 500 juta per desa. Saya kira ini perlu ditinjau kembali, dan kalau bisa teknologi yang baik yang diberikan, karena kita khawatirkan dengan anggaran 500 juta ini tidak akan bertahan lama dan juga kualitas dari barang tersebut. 8. Terima kasih Pak Gubernur, kami telah diberikan anggaran untuk pembangunan baru Masjid Agung sebagai Islamic Center dan pusat penyelenggaraan seleksi tilawatil Quran dan hadis STQH ke-33 tahun 2023 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Kepulauan Selayar. 9. Mohon dukungan agar permintaan persetujuan peningkatan status kelembagaan SAR dari pos menjadi kantor.
Bapak Gubernur, hadirin dan undangan rapat paripurna Dewan yang terhormat. Mengakhiri laporan ini, izinkan kami sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan atau yang mewakili beliau atas Bapak Gubernur Sulawesi Selatan atas segala dukungan dan bantuan kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya kami mohon pula kiranya Bapak Gubernur Sulawesi Selatan berkenan memberikan sambutan pada perayaan Hari Jadi ke-416 Selayar dan kesediaan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah 3 Kemenpan RB Bapak Muhammad Yusuf Kurniawan SH MSI untuk meresmikan pemanfaatan mal pelayanan publik Kabupaten Kepulauan Selayar hari ini. Selanjutnya, pada momentum Hari Jadi Selayar ini, saya juga ingin mengajak para tokoh masyarakat Selayar, khususnya dan seluruh masyarakat Selayar, baik yang ada di rantau maupun yang tinggal di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Mari kita bermuhasabah, merekonstruksi mana hal-hal baik yang perlu kita pertahankan, serta mana yang perlu diperbaiki. Untuk itu, mari kita bergandengan tangan dalam harmoni yang seirama dan saling menguatkan satu sama lain. Kebersamaan adalah kekuatan kita. Falsafah hidup orang tua kita masih tetap relevan sebagai pegangan kita. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak, mari apulo si papa, amunte si batu, assamaturu nasika masear, mange rika bajikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arahan PLT Gubernur Sulawesi Selatan kepada Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST dengan hormat disilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu pertama-tama kita hormati, kita banggakan Asisten Deputi Pelayanan Publik Kementerian Perdagangan, Partai Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Kami juga tentu berada dalam waktu terakhir untuk persetujuan yang dilaksanakan paripurna dan besok adalah besok, maka tentu kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada saudara-saudara saya sekalian yang saya cintai seluruh Kepulauan Selayar, baik di daratan utama maupun Kepulauan Utama maupun di kepulauannya seluruh wilayah di Selayar yang saya cintai. Tapi insya Allah saya akan menjaga khusus untuk ke wilayah itu dan paling tidak untuk memantau dan memastikan langsung apa yang akan kita bangun ke depan dan yakinkan bahwa sama ketua anggota Dewan ada dari Pak Ariansar, ada juga Pak Redasar, kemudian juga Pak siapa namanya Pak juga dari sana Pak Akif dan kemudian semuanya paling tidak mereka selalu memberikan informasi dan tentu kami mohon terakhir adalah OPD-nya yang harus kuat untuk kemudian memberikan informasi kepada kami. Karena tidak cukup dua mata saya untuk melihat seluruh wilayah di Selayar dan kami tidak saya pastikan bahwa apa yang kami bangun adalah sinergitas dari semuanya dan saya paling tidak adalah dapat menempatkan posisi sebagai orang bagian daripada warga di Selayar yang saya sudah sampaikan. Terakhir saya hubungan juga saya juga kemarin Bapak Wapres dan juga Bapak Presiden saya mengajak untuk berjalan-jalan ke Selayar, terutama juga Pak Wapres saya sempat berdiskusi berbincang-bincang dan beliau memastikan bahwa beliau akan datang ke sini dan memanfaatkan waktu-waktu yang ada banyak untuk di Sulawesi Selatan dan saya bilang termasuk untuk mengunjungi, mohon untuk kesediaan datang ke sana. Kenapa? Dengan kunjungan seperti itu nanti insya Allah pasti akan melihat situasi apa yang bisa dilaksanakan di sana dan dilihat potensi-potensi yang ada. Kami melihat Pulau Tinabo bagaimana, Pulau Populasi bagaimana infrastruktur di kepulauan itu nanti kami akan melihat di 2022 untuk apa yang bisa kami lakukan di sana. Tentu kami berharap itu. Kemudian terakhir perlu saya sampaikan kemarin pemetaan untuk wilayah PLTB. Ternyata PLTB paling kuat adalah di Pulau Selayar. Jadi di sana ternyata dapat dipasang dan kemudian hampir
minus 1000 megawatt yang bisa dibuat di kepulauan itu kemudian tarik kabel justru ke darat. Justru ini ada kesalahan persepsi bahwa selama ini dipikir dari darat ke kepulauan, ternyata ini terbalik. Ini yang mengemukakan dan kemudian melakukan presentasi kami adalah tim Makassar yang ada di Sidrap yang membangun PLTP. Mereka telah menunjuk bahwa Selayar, ini Ponto, kemudian Sidrap. 3 tempat ini menjadi strategis. Dan saya sudah melaporkan Bapak Presiden juga bagaimana membuka keran. Lagi-lagi kembali bahwa ada asas tunggal pelayanan di PLN kita yang menjadi leading dalam hal ini. Dan kami yakin sekali bahwa PLN akan selalu mensupport untuk itu, bagaimana membuka performa sehingga investasi bisa masuk untuk membangun. Ada 170 megawatt di Sidrap sudah siap untuk membuka. Akan berharap ke depan pelan-pelan di Ponto, kemudian ke Selayar, dan kita menjadikan bagaimana strategis Sulawesi Selatan sebagai baterai untuk Indonesia. Bagaimana Sulawesi Selatan untuk memproduksi baterai yang tadinya adalah fosil yang terbatas, kemudian menjadi renewable energy, yang kemudian energi terbarukan. Baik, saya terima kasih. 416 tahun saya berharap Sulawesi Selatan terus dalam posisi menjadi leading dalam kepulauan dan kemudian memperkuatkan diri dan terus bersinergi dengan kami, dan kami mau adalah saling dua arah antara bagaimana Selayar dan bagaimana posisi kami untuk membangun bersama. Mari saling mendukung. Saya mohon juga vaksinasi diperkuat di Pak Bupati dan juga seluruh jajaran untuk vaksinasi dan juga kepulauan. Bergerak dengan vaksin kita dapat herd immunity dan insya Allah kita lebih kuat untuk menggerakkan sistem program kita. Selamat itu pada selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Menyanyikan lagu Mars Mapan Mandiri dan Langgam Tanah Doa oleh kelompok lagu.
Penutupan rapat paripurna DPRD oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, PLT Gubernur, serta hadirin undangan yang saya muliakan. Melalui kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati Kepulauan Selayar serta semua pihak atas kerjasama yang dibangun selama proses persiapan berlangsung sampai selesainya acara peringatan Hari Jadi ke-416 Selayar. Tak lupa pula disampaikan ucapan terima kasih kepada segenap undangan atas perhatian dan kehadirannya, baik secara langsung maupun secara virtual. Saya atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar mengucapkan selamat Hari Jadi ke-416. Semoga dengan semangat Hari Jadi Selayar ini dapat mempercepat tercapainya program-program pembangunan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Maiki Munte Sibatu, Pulau Sibata membangun Kabupaten Kepulauan Selayar. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-416 Selayar, Senin 29 November 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.